Israel investasi besar soal bagaimana PR-ing, dan Ibu mungkin salah satunya. Oh, mohon kalau maaf, saya sebentar, tidak terima kalau Ibu dari tadi punya bentar, Ibu kayaknya nggak mau dipotong dong. Iya, sebentar, nanti Ibu jawab sendiri, Ibu jawab sendiri. Ibu minta maaf buat Israel aja, buat saya udah lucu. Jadi ketika saya bilang PR-ing ya buat saya itu logika yang sangat-sangat dekat gitu, konklusi yang sangat dekat gitu. Why you should ask for forgiveness buat sesuatu yang bukan Ibu merasa bagian dari Israel gitu? Sejak Israel berdiri tahun 1948, Ibu bisa cek bagaimana IDF itu bisa mendirikan pos di rumah Ibu. Umpamanya Ibu adalah wilayah Palestina, IDF bisa membangun pos di rumah Ibu. Kekonyolan itu banyak dokumentasi. Kalau Ibu mau nonton dokumentasi tentang kemanusiaan dari orang Israel sendiri yang melihat ada kejanggalan terhadap praktik-praktik ini. Banyak Bu, silakan Ibu cari. Saya ke Mbak Monik yang tadi terpotong, katanya dilarang masuk bunker. Yang Iya, itu ada hoax seperti itu dari TRT. Tapi jadi sampai ke UN Cina. Jadi gini, ada testimoninya loh, rame loh itu di medsos. Nah, jadi gini, Israel itu mewajibkan setiap rumah dan bangunan itu ada yang namanya safe house, safe room. Jadi harus beton di dalam rumah untuk mencegah terjadi ketimpa rudal. Lalu kalau memang di tempat publik, apartemen misalnya, nah itu basement bisa dipakai. Jadi istilah bunker itu sebetulnya tidak kurang tepat. Istilahnya namanya mamat, singkatan dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau ada yang mengklaim bahwa tidak boleh masuk ke bunker, menurut saya itu bisa terjadi 1-2 kasus. Karena faktanya serangan rudal itu terjadi kontinu ya. Ada 500 rudal dari Iran yang masuk ke Israel. Tapi Israel duluan kan yang nyerang Iran, Mbak? Tahun 2024 jangan lupa, April dan Oktober Iran menyerang Israel duluan. Kita bahas bunker dulu. Oke. Kalau diserang, apakah Palestina punya sistem pertahanan udara untuk mencegah rudal? Nggak ada. Yang kalau rudal itu akan menimpa daerah Palestina, tepi barat, Gaza, ditangkal nggak sama Israel? Apa pernah satu rudal jatuh di wilayahnya Palestina? Enggak pernah loh. Jadi kita harus juga respect pada apa yang dilakukan Israel. Kalau ada 1-2 orang yang nggak benar, saya yang mohon maaf. Karena Israel itu bukan malaikat. Israel bukan malaikat. 1-2 orang yang error ada aja. Nah, sekarang boleh nggak saya nanya? Kita bahas nih dari tadi, Palestina dijajah. Sejak tahun berapa sih Palestina dijajah? Mungkin silakan Pak Nanto atau Mas Hussein, silakan Mas Hussein mungkin. Mas Hussein yang jawab, silakan. Sejak tahun berapa? Buat saya persoalan kemanusiaan tadi dibahas, bahwa silakan Google juga bahwa apa yang terjadi di Palestina sejak 2 tahun lalu sudah paling tidak membongkar narasi Israel. Israel kan investasi besar ya untuk sebentar. Saya ngomong Israel investasi besar soal bagaimana PR-ing. Dan Ibu mungkin salah satunya. Oh, mohon kalau maaf, saya sebentar, tidak terima kalau Ibu dari tadi punya bentar, Ibu kayaknya nggak mau dipotong dong. Iya, sebentar, nanti Ibu jawab sendiri, Ibu minta maaf buat Israel aja, buat saya udah lucu. Jadi ketika saya bilang PR-ing ya buat saya itu logika yang sangat-sangat dekat gitu, konklusi yang sangat dekat gitu. Why you should ask for forgiveness buat sesuatu yang bukan Ibu merasa bagian dari Israel gitu? Makanya. Buat saya aneh Bu. Saya sebentar, jangan dipotong. Lagi-lagi kita mainkan di sini. Tolong jawab pertanyaan saya saja, Pak. Bu, kalau angkatan kan Ibu silakan Google, saya nggak pegang HP. Ibu percaya sama Google, Bu. Saya peneliti. Di dalam peneliti sejarah itu bukan soal angka, Bu. Kalau Ibu di Indonesia belajar peneliti itu soal angka, Bu. Dan peneliti soal narasi bagaimana kemudian Israel ini mengemas bahwa persoalannya adalah dia terancam oleh Palestina. Padahal kita bisa melihat ada ketelanjangan. Coba lihat gambar tadi Palestina. Bangunan-bangunan tadi hancur. Pertanyaan saya kan bagaimana akses bantuan tertutup dari laut, dari darat, ya kan? Hal yang sederhana. Bagaimana kemudian kita bisa melihat demonstrasi besar di negara-negara
yang Palestina. relatif terbuka pemikirannya, yang membaca sejarah bukan cuma lewat Google, bukan cuma angka-angka, yang belajar tentang kemanusiaan bisa menyadari ada tragedi kemanusiaan di Gaza dan itu Sejak harus diintervensi oleh PBB. Sejak Ingat, tahun? PBB sejak tahun itu tidak penting. Silakan Google Ya, sendiri, Bu. jadi Ibu gini, pegang HP. Tidak penting. Sebetulnya- Kalau Ibu sejarah soal tahun, itu adalah sejarah yang membodohi. Apakah kita cuma bicara tahun, tapi kemudian Karena ada itu ada harus gambar ada besar. data. Data itu tidak angka, Bu. Silakan mainkan. Sejak kapan? Saya pertanyaannya sederhana. Sejak Apa? kapan Palestina dijajah oleh Israel? Israel merdeka tahun 1948. Sejak Palestina tidak bisa mengontrol secara mandiri wilayahnya, dan Iya, sejak sejak tidak kapan? bisa, sejak Palestina Sejak harus kapan? melewati pos-pos, sejak Sejak Palestina, kapan? sejak Israel Sejak berdiri, tahun. sejak Israel berdiri, Palestina terancam. Selesai buat saya. Sejak Israel berdiri tahun 1948, Bu, Ibu bisa Gaza cek bagaimana dijajah IDF itu bisa oleh mendirikan pos Mesir. di rumah Ibu. Umpamanya Ibu adalah wilayah Palestina, Yudea IDF bisa dan membangun Samaria pos di rumah Ibu. dijajah Kekonyolan oleh itu banyak Yordania. dokumentasi. Kalau Ibu mau nonton dokumentasi tentang kemanusiaan dari orang Israel sendiri yang melihat ada kejanggalan terhadap praktik-praktik ini. Banyak, Bu. Silakan Ibu cari dokumentasi yang kemudian dari pihak-pihak Israel yang kemudian melihat something wrong with their country. Even di Israel sendiri narasi itu kan tidak tunggal. Narasi yang terpinggirkan ini Ibu tidak sampaikan. Ibu itu cuma narasi resmi. Tahun Makanya saya 9 sebut PRing, Bu. Oke, Ibaratnya saya bisa PRing. jawab ini. Sebaiknya untuk menanggapi pertanyaan Mbak ini jangan terlalu serius, Mas. Oh iya, iya. Jangan terlalu serius ya. Ya, silakan Mas Hussein. Karena Mungkin biar bisa jawab nanti pertanyaan biar saya saya sederhana. akan Sejak tahun nanti berapa kalau Israel ada forum menjajah lagi saya akan Palestina? nyuruh anak-anak saya Muslim Habib untuk jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sangat Iya. apa istilahnya sangat nggak perlu kita Oke, bahas sebetulnya. pertanyaan receh ini Sekarang pun kita tidak bisa Bapak fokusnya jawab. fokusnya adalah bagaimana Pertanyaan saya kita receh tapi nggak bisa menyuarakan dijawab. terus agar genosida selesai. Betul Pak ya? Setuju Pak ya? Ya, Kita nggak sejak- mau ada sejak kapan genosida genosida itu selesai. terjadi? Kita Sejak tahun kita nggak berapa? mau Tolong disebut melihat dong. aksi berdarah ini Mari terus kita terjadi. edukasi bangsa kita sejak tahun berapa? Kalau dikatakan diklaim Palestina dijajah oleh Israel sejak tahun berapa? Ini berarti sedang menuduh bahwa ini Pak Soekarno, Soeharto semuanya bodoh-bodoh. Oke, saya Karena hanya menurut bertanya, kenapa versi kenapa Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel? Karena Indonesia meyakini ini negara enggak legal atau ilegal, betul Betul, nggak? betul. Karena Indonesia masih meyakini ini Coba okupasi dicek penjajahan. sejarahnya, Bu. Bayangkan Ya, mungkin tidak ada di sekarang Google, Bu. ada seorang ada makhluk yang datang Resolusi 181 lalu dia legal atau merasa tidak? paling paham bahwa ini nggak ada penjajahan dan dia sedang menginjak-injak pengetahuan para politisi kita hari ini. Ibu Pertanyaan Menlu saya kita, sederhana. tanya ke Ibu Menlu kita, ya. Jadi ini aneh. Sadarlah Mbak, Anda itu sedang ditertawakan oleh dunia. Anda itu dibawa ke situ bukan karena kita butuh informasi dari Anda, bukan. Kan semata-mata untuk membandingkan, ya karena harus ada orang pro Israel. Karena nggak ada yang berani semuka tembok dia, ya dia undang. Dan masalahnya Mbak ini merasa, oh saya spesial diundang terus. Jadi saya jadi prihatin jujur saja. Karena sebetulnya ini tidak mengedukasi masyarakat, meskipun Kalau tapi bagus. bisa, Penampilan seperti ini muncul bagus untuk pelajar adik-adik semua di rumah. Tulis rujukannya. Perhatikan ya, sejarah ternyata Palestina memang itu diambil dari kemanusiaan itu mahal harganya. Ya, teriakan-teriakan dari Gaza ini teriakan untuk kemanusiaan, mereka yang masih punya rasa kemanusiaan. Maka kalau mereka yang tidak punya respon kemanusiaan, merasa oh ini memang pantas dibunuh ini, anak ini perempuan pantas dibunuh, kita pertanyakan jangan-jangan dia sudah bukan manusia gitu ya. Itu Karena dilakukan Hamas 7 Oktober membedakan 2023 kita antara manusia pada dengan tragedi teror hewan yang itu namanya menewaskan kemanusiaan. 1.200 orang Dan dan ketika menculik seluruh 251 dunia hari orang, ini sedang sampai hari ini bersimpati ada kepada 50 Gaza, sandera yang masih ada di ketika Gaza seluruh yang belum dunia hari dibebaskan ini oleh Hamas sampai dan jihad Islam. seorang Greta Thunberg gitu ya. Iya. Jauh-jauh loh. Iya. Jauh-jauh Dan dari dipulangkan oleh Swedia, dari Israel Italia naik El Al. berlayar sampai ke Gaza. Tapi dicegat Mbak di jalan. Ya, Iya. untuk membantu. Pak Iskandar silakan. Oke, ini menarik sekali ini perdebatan ini. Cuman aku mau ngasih tahu tadi ya. Jadi ini memang dari dulu kalau Palestina sama Israel ini kan selalu ya sejarah mengatakan demikian. Itu perang damai, direbut daerahnya, Palestina dikembalikan lagi. Ini bicara kita pada saat mereka perang berkali-kali ya. Terus selesai itu yang terakhir. Ini yang terakhir. Itu sudah sering damai lagi, sering damai lagi, sering damai lagi. Puncaknya di mana? Itu yang tadi disebut. Itu yang pada saat tahun 2023 pas ada acara di situ dihajar semuanya. Nah, di sini yang kita harus bisa membedakan. Aku di sini bicara tentang aturan.
regulasi, aturan sesuatu negara. Ya, pada saat itu Netanyahu mengatakan perang. Kalau sudah namanya perang, itu sudah tidak ada toleransi lagi. Ini harusnya kalimat perang yang diproklamirkan Netanyahu, harusnya PBB harusnya berani mendelete atau membatalkan. Tapi sampai sekarang tidak dibatalkan, sehingga aturan perang. Pak, perang kan ada indiscriminate, Pak. Nah, apakah anak kecil sasaran perang? Iya, Sebentar ya. tetap ada aturannya. Sebentar ya. Itu Aturan perang itu sudah tidak ada lagi. Itu jadi masalahnya. memang Iya, itu prioritas yang adalah sebetulnya tembakan dan lain sebagainya. Cuma Israel tidak menjalankannya. Namun saya bilang di sini itu semua berdasarkan karena dikatakan mulai besok ini semua saya nyatakan perang. Di situ yang jadinya akhirnya hukum ini agak bagaimana, karena regulasi perang dikatakanlah di situ. Ini saya hanya bicara, saya menganalisis setelah saya pensiun. Itu dia yang saya sampaikan. Terima kasih. Begini Pak, kita nggak bisa juga mengatakan ini puncaknya 7 Oktober, enggak. Saya tinggal di Gaza sejak 2010 Pak. 2012 kita lagi adem-adem aja, nggak ada masalah. Tiba-tiba mereka nyerang duluan, bem. Lalu pecahlah perang 2012. Kemudian sempat ceasefire. Yes. 2014 kita lagi adem-adem ayam di Gaza nih. Nggak ada serang-serang dari Gaza, tiba-tiba kita diserang, bum. 50 hari saya hidup dalam perang itu, Pak. Itu kenapa tidak dibahas? Kenapa cuma 7 Oktober doang? 2021 14 hari kita dibombardir. Kenapa itu tidak dibahas? Jadi ketika para pejuang-pejuang Gaza ini melakukan serangan balasan, itu sesuatu yang legal dan itu diperbolehkan kan? Sebuah negara dijajah itu punya namanya privilege. Jadi Mas Hussein membolehkan terorisme. Bukan terorisme, Mbak. Belanda juga menyebut pejuang RI ekstremis. Pitung aja disebut ekstremis. Mana itu logika yang sama itu. Logika penjajah kan selalu kayak gitu. Dulu Pak logika penjajah kayak gitu, Mbak. Jenderal Sudirman dibilang teroris oleh di mana itu anjing-anjing Soekarno, itu mulut Belanda ngomong kayak gitu loh. Makanya saya bilang logika penjajah itu. Saya bilang gini, kalau suatu hari nanti Israel itu misalnya mengatakan dalam kitab Taurat kita ternyata kita punya hak loh di Indonesia gitu loh. Nanti gimana begini? Oh, berarti boleh dong kita dijajah oleh. Oke. Baik. Interupsi akan kembali usai jeda. Kita akan kembali usai jeda.